Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu masih bisa hadir di tengah-tengah kalian, masih bisa diamanatkan untuk menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Tidak boleh putus asa walaupun masih masa kayak gini ya. Kita harus tetap semangat. Pembahasan kali ini kita akan melanjutkan bab ke-9, yaitu tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di kota Madinah. Pembahasan yang pertama kita memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Hijrahnya Nabi Muhammad ketika itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Di antaranya yaitu pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk kota Madinah kepada Rasulullah saat di Bukit Aqabah, dan mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Jadi pada saat itu memang kebanyakan di kota Makkah itu masih beragama Yahudi, masih banyak yang menyembah berhala. Yang kedua, pada tahun 622 Masehi telah datang 73 orang penduduk Madinah datang ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Dan pada saat itu ada orang Madinah datang ke Mekah dan mengajak Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi Nabi Muhammad dan hijrah ke Madinah. Adapun faktor yang lain yang mendorong Rasulullah untuk hijrah ke Madinah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada saat di Mekah kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Pemboikotan itu diantaranya yang pertama, melarang setiap pedagang dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad. Yang kedua, tidak diperbolehkan mengadakan ikatan perkawinan dengan kaum muslim. Yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Jadi saat itu memang di kota Mekah masih banyak orang-orang kafirnya daripada orang Islam. Selanjutnya, bab yang kedua, substansi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu orang yang menyambut Nabi Muhammad di kota Madinah. Kalau kaum Muhajirin itu orang yang hijrahnya. Orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu disebut kaum Muhajirin. Kedatangan Rasulullah bersama pengikutnya hijrah ke Madinah yang disebut kaum Muhajirin disambut dengan penuh rasa hormat oleh kaum Ansor atau penduduk Madinah. Maka mereka mengumandangkan syair hingga menyentuh kalbu yang berbunyi, yang artinya telah muncul bulan purnama dari Saniyatil Wada. Jadi ketika itu Rasulullah dan pengikutnya datang ke kota Madinah dan disambut baik oleh orang-orang Madinah dengan mengumandangkan syair, yaitu syairnya Tala'al badru alaina. Gitu ya, kalian juga pasti sering dengar. Nah, ketika itu Nabi mengganti nama kota Madinah. Maksudnya asalnya kota Madinah itu awalnya kota Yatsrib. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan mengganti kota Yatsrib itu menjadi Madinatul Munawwarah. Pada saat di Madinah, Rasulullah membuat suatu sebuah perjanjian untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tentram dengan kaum Yahudi. Jadi tidak kayak di Mekah ya. Dalam perjanjiannya ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Jadi memberi kebebasan untuk setiap orang dalam hal memeluk ajarannya.
Pembahasan yang kedua, membentuk masyarakat yang melandaskan ajaran Islam. Pertama, kebebasan beragama. Tadi ya, jadi setiap orang bebas beragamanya masing-masing, bebas berkeyakinannya masing-masing. Yang kedua, azan, sholat, zakat, dan puasa. Ketika itu sudah ada azan, sholat, zakat, dan puasa sudah ditunaikan. Ketiga, prinsip-prinsip kemanusiaan. Selanjutnya, yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Jadi ketika itu Rasulullah tidak hanya mengajarkan cara kita berdagang, cara kita dakwah, tidak, tapi Nabi juga mengajarkan kita bagaimana berpolitik, berekonomi, dan bersosial dengan masyarakat. Menurut Michael H. Hart yang menempatkan Rasulullah, Nabi Muhammad pada urutan pertama menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Jadi orang kafir juga menempatkan Rasulullah itu, menyatakan Rasulullah itu dalam hal bukan hanya keagamaannya, tapi keduniaannya juga Rasulullah itu sangat hebat, sangat bagus. Dalam urusan politik, Rasulullah menjadi pemimpin politik yang amat efektif hingga saat ini. Jadi Rasulullah itu ketika berdagang pun beliau itu jujur, tidak dilebih-lebihkan ataupun dikurangi. Selanjutnya, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Di antaranya itu membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Jadi dengan non-muslim itu saling toleransi. Selanjutnya, terbentuknya negara Madinah membuat Islam makin kuat. Upaya muslimin mempertahankan Madinah melahirkan banyak peperangan. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad benar-benar nyaman tinggal di kota Madinah, sehingga banyak terjadi peperangan. Di antaranya yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud, ketiga perang Khandaq, yang keempat perang Hunain, dan yang terakhir perang Tabuk. Yang kedua, surat Nabi Muhammad kepada para raja. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad ingin mengajak para raja untuk bergabung dengan Nabi Muhammad, dengan rajanya, dengan mengajak rajanya, nanti umat-umatnya juga ikut kepada rajanya, gitu strategi Nabi Muhammad itu. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad mengajak para rajanya dulu untuk memeluk agama Islam. Salah satu dan di antara raja yang diberi surat Nabi Muhammad oleh utusan Nabi Muhammad, melalui perantara utusan Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi menyuruh utusannya untuk mengantarkan surat kepada raja yang bernama Raja Ghassan. Dia beragama Romawi dan bukan hanya menolak, tapi malah membunuh orang suruhan, orang utusan Nabi tersebut. Nah, ketika itu Rasulullah marah dan menanyakan soal pertanggungjawabannya raja kepada orang yang utusan Nabi tersebut yang telah dibunuh. Dan akhirnya raja tersebut tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menerima, dan akhirnya Nabi Muhammad berperang dengan pasukan raja tersebut. Dengan jumlah pasukan orang Islam berjumlah 3.000 dan kaum Romawi tersebut kalau tidak salah 10.000. Jadi kebanyakannya orang kafir. Tapi yang akhirnya orang Islam yang menang dalam perangan tersebut. Yang ketiga, penaklukan kota Mekah. Pada tahun 6 Hijriah, pada tahun ke-6 Hijrah, ketika haji disyariatkan Nabi Muhammad dan 1.000 kaum muslim berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak mendapatkan izin masuk ke Mekah.
hingga akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah, yaitu yang pertama kaum muslimin tidak diperbolehkan mengunjungi Ka'bah pada tahun ini sampai tahun depan. Yang kedua, lama kunjungan dibatasi hingga 3 hari. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, orang Quraisy menolak untuk mengembalikan orang Madinah ke Mekah. Yang keempat, selama 10 tahun dilaksanakan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dengan Mekah. Kelima, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukan tanpa mendapatkan rintangan. Jadi itulah perjanjian ketika Rasulullah mau melaksanakan ibadah haji. Cukup sekian materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya atau masih kurang puas dalam menyampaikannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja materi kali ini yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.